Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian terakhir kemarin kita telah menyebutkan asbab dhulli al-muslimin, sebab-sebab kekalahan serta kehinaan kaum muslimin di hadapan kaum kafir. Sekaligus kita menyinggung secara singkat asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya an-nasr itu tidak bisa diraih kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa didapat oleh kaum muslimin kecuali jika memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan an-nasr tersebut. Kondisi yang menimpa kaum muslimin ini dari bentuk kelemahan fisik dan kekuatan tempur, ataupun kelemahan iman, taqwa dan amal saleh di tengah-tengah umat ini, serta tidaklah mungkin kaum muslimin berhasil lepas dari kebengisan dan kejahatan Yahudi, Nasara, musyrikin, Majus dan yang lainnya dari kaum kufar, kecuali apabila mereka benar-benar merealisasikan sebab-sebab yang telah Allah letakkan, sebab-sebab yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada umat ini untuk meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah kondisi ini sampai kaum muslimin mau sungguh-sungguh merubahnya. Sampai kaum muslimin benar-benar berupaya dengan ikhlas dan upaya yang real, upaya nyata untuk merubah nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau berupaya untuk merubahnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki musibah, kehancuran terhadap suatu kaum, maka tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menolaknya. Tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menghindar dari kehendak Allah tersebut. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ini, bahwa Allah Al-Aziz, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, maha perkasa, satu-satunya tempat kita kembali. Wa yansurkumullah fala ghaliba lakum.
Jika Allah hendak menolong kalian, pasti tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Tapi Allah juga melanjutkan, wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah sudah berlepas diri dari kalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kalian. Faman dzalladzi yansurukum. Siapa lagi yang akan menolong kalian? Siapa lagi dari umat ini yang masih mampu untuk menolong kalian jika Allah sudah membiarkan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, menyombongkan diri, penuh dengan kemaksiatan kepada Allah? Siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah saja satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, menyerahkan harapan kemenangannya kepada Allah. Jangan mengharapkan kepada yang lainnya, kepada PBB, mengharapkan kemenangan dari negara Syiah, Rafidhah, Iran, mengemis sana, ngemis sini. La. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dahulu kita diberi kenikmatan oleh Allah. Nikmat ketenangan, nikmat keamanan. Termasuk saudara-saudara kita di negeri Syam, di Palestina, dan yang lainnya. Namun ketika kenikmatan itu tidak disyukuri, kenikmatan Allah dibalas dengan kemaksiatan, kenikmatan Allah dibalas dengan meninggalkan salat, dibalas dengan kesyirikan dan bid'ah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian karena memang Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum tersebut sendiri yang merubah nikmat tersebut, membalas nikmat Allah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan pelanggaran terhadap Rasul, kemaksiatan. Maka Allah timpakan kepada kita umat Islam kerendahan, hilangnya wibawa, diserang, dihinakan, ditumpas oleh musuh-musuhnya, ditumpahkan darahnya. Dalam riwayat hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nasihat buat umat ini. Coba kita perhatikan dan kita renungi untuk kemudian kita amalkan. Seluruh kaum muslimin di belahan bumi ini yang ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian wahai kaum mukminin telah melakukan transaksi jual beli dengan sistem al-'inah, salah satu sistem tipu daya terhadap syariat, yang sebenarnya itu adalah sistem riba, sistem pinjam meminjam, yang kemudian dikemas sebagai seolah-olah itu transaksi jual beli. Dan dijelaskan oleh para ulama ada beberapa gambaran tentang sistem al-'inah yang sebagiannya sudah diterapkan oleh kaum muslimin. Menggambarkan bahwa kehidupan riba telah menguasai kaum muslimin, telah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, ke dalam perdagangan mereka, perekonomian mereka, bahkan ke tempat-tempat ibadah mereka. Riba telah menyentuh seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka Rasul mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zar'i." Kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi dan kalian rela terhadap pertanian, perkebunan, sebagai kinayah bahwa umat Islam telah cinta dunia, mengejar dunia, berambisi untuk meraihnya sehingga tidak peduli lagi terhadap ketentuan syariat. Jika dibacakan ayat tentang salah satu ketentuan syariat terkait dengan perdagangan, sistem jual beli dan yang lainnya, atau sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
umat Islam berpaling dan cenderung menganggap ini suatu kesulitan. Ya, sulit bagi hawa nafsu. Sulit bagi hawa nafsu, tapi itu ringan bagi iman dan takwa. Sulit bagi orang-orang yang ambisinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Bangun di pagi, jalan di siang hari, istirahat di waktu sore dan malam, yang dipikir adalah dunia. Bagaimana mengembangkan dunia dan menghasilkan hasil yang lebih besar dan lebih besar, sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah dilanggar, walaupun perintah Rasulullah tidak diabaikan atau tidak diterapkan, dicampakkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangannya dikerjakan, tidak peduli dia. Ini gambaran yang menimpa umat sekarang ini. Masjid-masjid kosong dari kaum muslimin di waktu-waktu salat. Di waktu azan dikumandangkan, kaum muslimin masih ramai mengejar dunia. Kesyirikan bertebaran di tengah umat. Di saat musibah datang, kaum muslimin bukannya ingat Allah, bukannya kembali kepada Allah dan sadar akan kelemahan seluruh makhluk Allah ini, justru sebaliknya, di saat musibah malapetaka menimpa kaum muslimin, banjir, gempa bumi, dan berbagai musibah yang lainnya, justru umat Islam menyajikan sesajen, berbuat kesyirikan kepada Allah. Allah ditantang, dijadikan bagi Allah sekutu dan tandingan di dalam peribadatan ini. Menimpa kaum muslimin, semuanya gara-gara dunia. Cinta dunia dan ambisi meraihnya. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian telah meninggalkan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di dalam memuliakan syariat Islam, berjihad dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam. Saya tekankan sekali lagi, al-jihad fi sabilillah. Bukan jihad yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan negeri, bukan dalam rangka untuk kepentingan nasionalisme dan yang lainnya. Jihad fi sabilillah. Inilah yang diperintahkan dan disyariatkan. Ketika kalian seperti ini, maka Rasulullah menyatakan, sallallahu alaikum dzullan. Pasti Allah akan menimpakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, kehinaan, kerendahan, kekalahan. Dan sekarang kita alami ini. Kita alami ini semua. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan pernah menarik kehinaan, mengangkat kehinaan dan kerendahan serta kekalahan tersebut, kecuali apabila kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada bimbingan syariat kalian dari seluruh aspek kehidupan agama ini. Jangan agama cuma di masjid, tetapi di rumah tidak ada syariat. Jangan agama itu hanya di masjid, tetapi di pasar-pasar kaum muslimin tidak ada syariat Islam. Di kantor-kantor kaum muslimin dan berbagai instansi, perusahaan-perusahaan tidak ada syariat Islam. Ini adalah cara-cara sekuler yang bertentangan dengan Islam, yang berupaya memisahkan masyarakat dari syariat Islam. Jangan hanya syariat Islam itu di masjid-masjid, sementara dakwah kalian, pergerakan kalian tidak didirikan di atas syariat Islam, tetapi didirikan di atas kepentingan-kepentingan politik, kebijakan-kebijakan dusta, kebijakan-kebijakan untuk meraih suara dan yang lainnya. Semua itu akan menjauhkan kita dan kalian, wahai semuanya kaum muslimin dimanapun berada, dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satu-satunya bagi umat Islam adalah ar-ruju' ila din, kembali kepada aturan dan syariat agama ini. Untuk Allah mengembalikan kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam.
Sudah kita sebutkan pada awal majlis bahwa Yahudi adalah kaum pengecut, penakut, pengkhianat. Kaum yang telah dihinakan oleh Allah dimanapun mereka berada. Wa duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu. Telah Allah timpakan kepada mereka Yahudi itu kehinaan dimanapun mereka itu berada, kata Allah. Baik numpang di negaranya orang lain, walaupun kalau seandainya mereka punya negara sendiri dan kampung sendiri, tetap Allah timpakan kepada mereka kehinaan, kehancuran. Itu Yahudi yang telah mendapatkan murka dari Allah, al-maghdub alaihim. Faba'u bighadabin ala ghadab. Allah timpakan kepada mereka kemurkaan di atas kemurkaan yang sebelumnya. Mereka kaum Yahudi yang kita hadapi itu adalah kaum pembunuh para nabi. Yang membenci Islam dan kaum muslimin, membenci para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita menang menghadapi mereka. Ya, mesti kita harus menang. Tetapi kemenangan itu tidak mungkin diraih. Tidak mungkin kemenangan itu akan kita dapat kalau kita jauh dari Allah. Kesyirikan, khurafat di tengah umat ini terus berkembang. Bahkan diberi media yang sangat luas, difasilitasi. Berbagai kesyirikan masuk ke rumah-rumah kita, dibaca oleh putra-putri kita, berbagai media yang memuat kesyirikan dan khurafat itu tadi. Mana mungkin wahai kaum muslimin kalian akan menang? Bagaimana mungkin kaum muslimin kalian akan jaya? Jika seperti ini kondisinya, Allah telah menyebutkan bahwa Allah akan berlepas diri. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah ar-ruju' ila din. Al-Syekh al-Mujaddid al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala sejak dulu beliau mengingatkan permasalahan ini. Ketika menyebutkan dan mensyarah hadis Abdullah ibni Umar Ibn Khattab yang tadi kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Beliau mengingatkan kepada rakyat Palestina, kaum muslimin, agar mereka bertakwa kepada Allah, kembali kepada jalan agama Allah. Ya, karena memang di sana masih banyak khurafat. Di negeri Palestina masih banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur-kubur. Pergerakan mereka didirikan di atas jiwa nasionalisme. Masih banyak berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh rahimahullah mengingatkan kepada mereka untuk benar-benar bertakwa dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nasihat beliau yang beliau ucapkan dahulu di masa beliau masih hidup, beliau menyatakan, "Faizan miftahu audati majdil Islam tatbiqul ilmi nafi' wal qiyam bil amali salih wa huwa amrun jalilun la yumkinu lil muslimina an yasilu ilaihi illa bi'mal manhaj at-tasfiyah wat tarbiyah." Bahwa kunci kembalinya kejayaan dan kemuliaan Islam, kata beliau, adalah penerapan ilmu syariat yang bermanfaat serta amal saleh. Kaum muslimin, kata beliau, tidak mungkin untuk mencapai kemenangan dan kejayaan dan serta kembalinya kemuliaan umat Islam tersebut kecuali dengan menerapkan al-ilmu nafi' dan al-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama yang memenuhi masjid-masjid muslimin dan rumah-rumah mereka. Menuntut ilmu agama, akidah, iman, fikih, muamalah, akhlak dan adab. Semuanya memenuhi negeri muslimin, rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka, instansi-instansi mereka. Ini yang semestinya. Maka Syekh menyatakan,
upaya tersebut hanya bisa dicapai dengan menerapkan dua hal penting. Qala wa huwa manhaj at-tasfiyah, metodologi atau metode penerapan tasfiyah, pembersihan umat. Yang kedua at-tarbiyah, pendidikan umat. Apa maksud dari ini? Beliau akan menjelaskan. Qala wa aradtu bil awwal minhuma umuran. Aku maksudkan dengan kewajiban pertama dari dua kewajiban yang aku sebutkan beberapa perkara. Apa yang pertama tadi? At-tasfiyah, manhaj untuk membersihkan dari umat ini berbagai perkara yang mungkar. Kata beliau, al-awwal tasfiyatul aqidah al-islamiyah mimma huwa gharibun anha. Membersihkan akidah Islam, membersihkan akidah yang diyakini oleh umat ini dari berbagai perkara yang baru, yang sebenarnya itu perkara yang asing dari akidah Islamiyah. Kasyirki, seperti kesyirikan-kesyirikan. Ya, kita harus mempelajari berbagai bentuk kesyirikan agar kita bisa bertauhid kepada Allah. Kita harus mempelajari dan mengenali berbagai bentuk kesyirikan yang ada dan terjadi di tengah umat agar kita selamat dari kesyirikan itu dan bisa mengajak orang lain untuk meninggalkannya. Kalau kesyirikan ini menimpa orang-orang awam, kalau bahasa kita itu para petani dan tukang becak, itu pun sudah bisa menjadi sebab terhalangnya an-nasr, pertolongan Allah kepada umat ini. Lalu bagaimana kalau seandainya kesyirikan itu terjadi dan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dikenal dengan tokoh Islam? Tentunya ini akan semakin besar dosanya dan akibatnya nanti. Maka upaya membersihkan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Baik pribadi-pribadi, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, dan yang lainnya. Semua bentuk pergerakan, apa yang diistilahkan pergerakan, silakan organisasi apapun, semuanya harus berupaya melakukan upaya tasfiyatul ummah minasyirkiyat, membersihkan umat dari perbuatan syirik yang terus merajalela. Jangan hanya ambisi Anda mengumpulkan suara, ambisi Anda untuk bagaimana orang ini mendukung kelompok Anda. Sementara Anda tidak peduli ada orang-orang yang masih menggantungkan jimat, ada orang-orang yang masih bertawakal kepada kubur di dalam mendapatkan rizki. Ada orang-orang yang masih meminta-minta dan berkeyakinan serta bertawakal kepada benda-benda, keris dan yang lainnya untuk pangkatnya itu naik. Kemudian Anda tidak peduli, yang penting mereka mau mendukung Anda. Sekali lagi Allah tidak akan pernah menolong Anda. Tidak akan pernah memberkahi upaya Anda. Kemudian beliau menyatakan wajuhdus sifatil ilahiyah. Di antara akidah yang harus dibersihkan, akidah yang asing dari akidah Islamiyah yang harus umat ini dibersihkan darinya adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an melalui Al-Asmaul Husna ataupun yang lainnya harus benar-benar diyakini dan diimani seperti yang telah Allah sebutkan dan Allah tetapkan dalam Al-Quran atau diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dibersihkan dari umat ini akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah yang sekarang melanda sekolah-sekolah Islam, universitas-universitas Islam di Indonesia ataupun di luar Indonesia, di Mesir bahkan di Palestina sekaligus. Melanda kesesatan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Qadariyah. Apa itu semua? Butuh waktu untuk kita mempelajarinya. Sudah sedikit sekali dan jarang sekali umat yang berkeyakinan annallaha fis sama' mustawin ala arsy, bahwa Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Sudah bisa dihitung
dari umat ini yang berakidah dengan akidah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diimani oleh para sahabatnya al-khulafaur rasyidin dan selain mereka. Kebanyakan umat meyakini akidah al-jamiyah dan yang lainnya bahwa Allah fi kulli makan, bahwa Allah itu berada di setiap tempat. Akidah asing terhadap akidah Islamiyah. Dan ini bisa menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat. Ilmu-ilmu filsafat meracuni otak-otak kaum muslimin dan putra-putri mereka. Terlalu panjang untuk kita berbicara seputar permasalahan ini. Berbagai akidah sesat yang ditanamkan oleh kaum liberalis yang telah memasuki bukan hanya lembaga pendidikan semacam IAIN atau UIN, bahkan telah memasuki pondok-pondok pesantren. Akidah liberalisme ini telah memasuki ormas-ormas Islam. Ini semua adalah kemaksiatan yang besar. Bahkan kemaksiatan jenis yang terakhir yang kita sebutkan lebih besar dari kemaksiatan zina atau kemaksiatan khamr. Walaupun keduanya adalah suatu kabair, dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, saudara-saudara saya yang saya cintai. Cepat kembali kepada Allah. Cepat sebelum Allah menambah musibah ini. Akhirnya semakin meluas kekejaman orang-orang kafir. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, kepada fitnah, bala musibah, malapetaka yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan. Berbuat zalim karena menyelisihi Rasulullah dan sunnahnya. Berbuat zalim karena berbuat kemaksiatan. Tidak hanya menimpa kepada mereka, tapi menimpa semua pihak. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani melanjutkan, wa ta'wiluha wa raddul ahadits as-sahihah, dan membersihkan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pentakwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap menolak hadis Rasul dengan berbagai alasan. Menolak hadis-hadis Rasul kalau tidak mutawatir. Menolak hadis Rasul karena tidak bisa diterima oleh akal. Berbagai buku ditulis menolak hadis-hadis sahih, baik di dalam Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, karena katanya tidak sesuai dengan perkembangan iptek. Ditolak, dibantah. Ditolak juga karena katanya hadis itu tergolong hadis ahad, bukan hadis mutawatir, seperti akidahnya Hizbut Tahrir yang diwarisi oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Menolak untuk beriman kepada azab kubur karena hadisnya hadis ahad. Siapa yang mengajarkan kepada kamu, wahai Hizbut Tahrir? Apakah itu Rasul yang mengajarkan kepada kamu untuk mengingkari azabul qabr dan hadis ahad? Apakah Umar bin Khattab dan Khulafaur Rasyidin? Apakah Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya? Ataukah dari ulama tabi'in semacam Hasanul Basri, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya? Atau imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i wa Ahmad? Atau siapa yang mengajarkan? Sungguh ini adalah suatu dakhil terhadap akidah Islamiyah, suatu yang disusupkan terhadap akidah kaum muslimin, yang datang dari kaum filosof yang menginduk kepada Yahudi untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taubat kalian, kembali kalian kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dipahami oleh salaful ummah, pendahulu umat ini dari para murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memperparah kondisi umat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kemudian Syekh rahimahullah menasihati yang kedua
dari upaya at-tasfiyah, upaya untuk membersihkan umat ini dari berbagai kemungkaran yang bisa melahirkan kehinaan bagi umat. Qala tasfiyatul fiqhil islami minal istihadil khati'ah, minal istihadat al-khati'ah al-mukhalifah li kitabillah wa sunnah wa tahrilil uqul min atharit taqlid wa dhulumatit ta'assub. Membersihkan fikih Islam dari berbagai ijtihad-ijtihad yang jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berapa banyak ulama di Mesir yang kemudian ditaklidi oleh beberapa tokoh di Indonesia yang kemudian menghalalkan bank. Dari mana Anda berdalil? Sebutkan satu dari kalangan ulama ahli sunnah yang takut kepada Allah berfatwa seperti ini. Dan berbagai bentuk fatwa yang lainnya yang menyesatkan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tasfiyat kutubit tafsir wal fiqh wal raqa'iq wa ghairiha min al-ahadits ad-dha'ifa wal mawdu'a wal isra'iliyat wal munkarat. Upaya membersihkan kitab-kitab tafsir, fikih dan kitab-kitab tentang raqa'iq, tazkiyatun nufus dari berbagai hadis yang dhaif dan palsu. Ya, tidak bisa dianggap ringan masalah ini. Beberapa buku tafsir, terusus karya kaum Mu'tazilah Asy'ariyah, karya kaum Sufi, lebih-lebih karya kaum-kaum pendusta Syiah, Rafidhah, yang telah dipenuhi buku mereka dengan hadis-hadis palsu, harus dibersihkan. Masa sebesar itu masalahnya? Ya. Rasulullah SAW menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berucap suatu ucapan, kemudian menisbahkannya kepadaku bahwa aku yang mengucapkannya, sungguh hendaknya dia menyiapkan tempat duduk dia dari api neraka, dari an-nar. Masalahnya bukan masalah yang ringan. Berbagai hadis palsu tersebar di tengah umat. Ikhtilafu ummati rahmah, katanya. Hadis palsu disampaikan melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui buletin-buletin. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat. Siapa yang mengatakan ini? Musibah menimpa umat ini. Maka seluruh buku-buku yang ada ini harus ada upaya dari umat ini secara ilmiah untuk membersihkannya, tasfiyah wa tanqiyah, dari perkara yang mengotorinya dari berbagai bentuk hadis dhaifah wal mawdu'ah. Tidaklah menganggap remeh masalah ini kecuali orang jahil. Tidaklah meremehkan permasalahan kecuali orang yang tidak punya takwa kepada Allah. Tidaklah meremehkan sikap seperti ini kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang harga diri Islam dan syariat Islam. Karena apabila ini dibiarkan, begitu juga buku-buku sejarah Islam, yang melalui pintu sejarah ini juga kaum Rafidhah Syiah berupaya menanamkan kesesatan dan kekufurannya di tengah-tengah umat ini. Apakah kita akan membiarkan putra-putri kita dan anak-anak kaum muslimin dicabik-cabik oleh kesesatan kaum Syiah Rafidhah, kaum filosof dan yang lainnya? Buku-buku sejarah dipenuhi dengan kedustaan. Jangan dianggap remeh masalah ini. Karena sejarah itu merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Barang siapa yang meremehkan ini, dia sadari ataupun tidak, dia rasa ataupun tidak, sungguh dia telah menyamakan sejarah Islam ini dengan sejarah-sejarah manusia lainnya.
Sama dengan kisah Gajah Mada, Mojopahit, Kenaro, Ken Dedes, dan yang lainnya. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Siapa penukilnya? Siapa perawinya? Dirasa ataupun tidak. Jika Anda enggan berupaya untuk membersihkan Islam, buku tafsir, sejarah, fikih dan yang lainnya dari berbagai hadis yang dhaifah dan maudhu'ah yang palsu. Itulah para mujahidin dari kalangan Ahlus Sunnah At-Taifah Al-Mansurah. Yang kata Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama salaf yang lainnya ketika menjelaskan tentang hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Akan terus-menerus muncul, ada di muka bumi ini, senantiasa ada di muka bumi ini sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas al-haq, tampak menang di atas al-haq, tidak akan bisa merugikan mereka, mencelakakan mereka, pihak-pihak yang tidak mau menolong mereka, atau pihak-pihak yang selalu menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat. Kata Imam Ahmad, perhatikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah dan ulama salaf yang selain beliau menyatakan illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau seandainya Taifah Al-Mansurah ini tadi bukan dari kalangan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Ini yang berbicara Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang menghafal ratusan ribu hadis, mengerti tentang tafsir, mengerti tentang fikih, mengerti tentang sejarah. Bukan kayak kita 5 atau 10 hadis pun tidak hafal. Kita harus tahu diri kita, kelemahan kita dan kejahilan kita. Harus sadar, jangan tetap sombong. Wahai umat, Anda baru datang 14 abad atau 15 abad setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah mengingatkan upaya at-tasfiyah yang wajib dilakukan oleh seluruh pihak dari kalangan umat Islam sebatas atau sesuai dengan batas kemampuan mereka masing-masing. Termasuk kita yang di sini. Ini adalah bentuk pertama upaya untuk kita kembali rujuk kepada din yang sebenarnya. Yang kedua kata beliau, wa ammal al-wajib al-akhar. Sementara kewajiban yang kedua yang aku sebutkan tadi, fa uridu bi tarbiyata al-jil an-nashi' ala hadzal Islam al-musaffa min kulli ma dzakarna tarbiyatan islamiyatan sahihah منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. Yang kedua adalah upaya tarbiyah, mendidik kaum muslimin dan putra-putri mereka di atas tarbiyah yang islami yang telah bersih dari berbagai kemungkaran. Mendidik akidah mereka dengan akidah yang telah bersih dari perkara yang mengotorinya, dari berbagai bentuk kesyirikan dan khurafat, serta akidah-akidah yang lainnya yang menyesatkan umat. Mendidik mereka, putra-putri kaum muslimin, di atas sistem muamalah yang benar, yang sesuai dengan syariat yang diridhai oleh Allah. Mendidik putra-putri kaum muslimin dan umat secara keseluruhan di atas adab dan akhlak islami. Lepas dari sistem pendidikan kaum barat yang kafir. Lepas dari mereka. Coba kita perhatikan putra-putri muslimin sekarang. Dari sisi akidah mereka yang membawa label-label agama. Lihat pula sistem muamalah putra-putri muslimin dalam kehidupan keseharian mereka. Dalam cara bertetangga, muamalah mereka di dalam rumah tangganya, muamalah mereka di dalam bernegara, muamalah mereka dengan yang lainnya. Perhatikan, apakah sudah berada di atas tarbiyah Islamiyah? Begitu juga akhlak dan adab mereka. Mereka lebih cenderung untuk meniru musuh-musuh Islam, bahkan meniru Yahudi.
dalam akhlak dan akidah mereka, muamalah mereka, meniru Yahudi. Sekarang ada seruan katanya untuk memboikot produk-produk Yahudi. Omong kosong. Umat Islam belum siap untuk melakukan hal itu. Sudah berapa kali seruan boikot di internasional, bukan hanya di Indonesia, yang dilakukan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Yahudi mentertawakan kita. Umat Islam sangat tergantung kepada mereka sekarang dalam masalah muamalah. Lalu yang mudah boikot itu apakah hanya produk-produk dalam bentuk makanan, minuman, dan yang semisalnya? Ya hadza ittaqillah. Jangan Anda ridha untuk tetap berada di atas kejahilan. Boikot terhadap Yahudi dalam semua halnya. Bukankah menghalalkan riba, mengakal-ngakali syariat untuk dimodifikasi agar keluar menurut persangkaan mereka dari ketentuan syariat yang telah Allah haramkan? Bukankah itu cara-cara Yahudi? Bukankah berbagai bentuk akhlak dalam berumah tangga? Seorang tokoh Islam katanya menyerukan untuk perjuangan Islam katanya. Demi Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di rumah tangga dia negara paling kecil yang ada di bawah kekuasaan dia, nggak usah berangan-angan untuk menjadi penguasa. Dia sudah jadi penguasa pemimpin di negara terkecil itu tadi, rumah tangga. Dia nggak bisa menerapkan syariat Islam. Katanya perjuangan. Istrinya aja nggak pakai jilbab. Putrinya keluar malam minggu, bermalam mingguan. Di rumahnya kita saksikan adanya media-media yang memuat berbagai kemaksiatan, baik kemaksiatan terbesar, kesyirikan, sampai yang terkecil. Jangan berangan-angan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih. Ini bukan dengan angan-angan kalian dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang beramal jelek maka pasti akan dibalas oleh Allah. Imma di dunia dibalas dengan kehinaan dan musibah demi musibah, atau dibalas nanti di akhirat dengan azab dan hisab yang melelahkan, meletihkan dia. Kaum muslimin, sadarlah wahai umat. Jangan terus-terusan menantang Allah. Jangan terus-terusan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terus-terusan dan berkesinambungan kalian meremehkan sunnah Nabi. Walaupun menurut kalian itu adalah kecil. Menurut kalian. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan salah satu tokoh dan pimpinan sebuah organisasi. Yang di sekolahnya itu dilarang guru-gurunya untuk membiarkan lehyahnya itu panjang menjalankan sunnah Rasulullah. Peraturan resmi. Hasil musyawarah tim lajnah dakwah atau tim pendidikan. Beberapa gurunya pingin diantara mudarrisat ingin menutup auratnya, wajahnya. Tidak boleh, peraturan. Katanya ikhtilafu ummati rahmah. Kalau mendengung-dengungkan di mimbar, mana itu hadis maudhu'nya pun nggak diamalkan. Sebagian mudarrisin juga ingin mengangkat celana atau pakaiannya dari mata kaki. Juga tidak boleh. Kalau terpaksa ya pas-pas mepet di mata kaki katanya. Allahu Akbar. Pada Rasulullah menyatakan, thiyabul mu'min nisfus saq. Cara berpakaiannya seorang mukmin itu, kata Rasulullah, sampai setengah betisnya. Rasul yang menyatakan ini. Wahai orang-orang yang minder terhadap peradaban barat dan kafir. Subhanallah, peraturan resmi.
Katanya untuk perjuangan Islam. Perkara yang paling ringan sudah tidak Anda amalkan. Ringan menurut Anda dan Anda akan menyaksikan balasannya di yaumul qiyamah. Ketika ada seorang di hadapan Rasulullah SAW makan dengan tangan kirinya, Rasulullah menyatakan, "Kul biyaminik ya fulan." Makanlah dengan tangan kanannya. Dengan enteng dia menjawab, "Enggak bisa ya Rasul." Qala lan tastati'a abadan. Sungguh engkau tidak akan pernah mampu selama-lamanya. Akhirnya fala yastati' an yarfa yadahu ila fihi. Tidak mampu untuk lagi mengangkat tangannya ke mulutnya, ditimpa oleh lumpuh. Itu contoh kecil azab di dunia, satu sunnah yang menurut kebanyakan orang remeh. Allah menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Waspada, hati-hati mereka-mereka yang selalu menyelisih perintah Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni menyelisih akidahnya, manhajnya, perintahnya, ibadahnya, muamalahnya. Akan menimpa kepada mereka fitnah, yakni dalam bentuk penyakit kolbu fitnahnya itu. Masuk ke kolbunya enggan untuk taat kepada Allah, cenderung bermaksiat. Masuk ke dalam kolbunya penyakit kronis, enggan untuk bertauhid dan cenderung berbuat syirik kepada Allah. Masuk kepada kolbunya penyakit yang berbahaya, cenderung untuk berbuat amalan yang baru atau bid'ah dan muhdats, enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Au yusibahum adzabun alim, yang kedua, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini. Nanti di akhirat lain lagi urusannya. Di antara azab adalah kebengisan dan kekejaman kufar terhadap kita. Wahai kaum muslimin, ittaqullah. Dan sekali lagi, muhadharah pada hari ini masih dalam bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum, termasuk kita di dalamnya. Dan insya Allah akan lebih kita fokuskan nasihat ini untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina secara khusus, dan secara khusus lagi adalah pergerakan Hamas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita dan kaum muslimin secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh orang kafir yang memusuhi umat Islam, Yahudi, Nasara, Majusi, musyrikin dan yang selain mereka. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.